Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik begitu kan, Nasdem ya, PBNU tak bisa larang warganya ya berpolitik praktis katanya begitu ya. Ini kritikan dari Partai Nasdem, betul begitu kan, di satu sisi betul begitu ya. Karena memang ada NU kultural, NU struktural begitu. NU struktural saja mengatakan bahwa ya Erick Thohir ya layak untuk menjadi cawapres dari Ganjar, katanya begitu kan. Secara tidak langsung kan memainkan politik itu begitu ya. Tetapi bagi kami adalah sah-sah aja karena NU kultural itu kan melihat bahwa persoalan-persoalan politik itu harus ada keterlibatan begitu ya. Karena apa? Karena NU itu sebagai kontrol begitu di situ begitu, sebagai pengayom di situ begitu ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa janganlah pilih ya NU, jangan bawa-bawa nama NU begitu kan ya. Ya sejauh ini tidak pernah membawa nama PBNU begitu kan ya. Kalau NU kultural ya iya begitu di situ begitu ya. Wajar kalau Partai Nasdem mengkritik ya habis-habisan si Gus Yahya ini begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya ya, atau komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya, Nasdem PBNU tak bisa larang warganya berpolitik praktis, katanya begitu. Ya, kita tunggu saja. Bagaimana kalau dengan mendukung yang lain? Kira-kira seperti itu begitu. Melarang warga NU untuk tidak berpolitik memang tidak bisa ya, tapi ingat yang dilarang ketua PBNU itu membawa embel-embel nama NU untuk jualan politik praktis. Betul kan NU ya? Kakekku pernah bilang, jangan terlibat dalam berpolitik praktis bila di dalamnya banyak syahwat egoitasnya yang dikuatkan norma dan etikanya. Menjadi pribadi yang lebih baik ya mungkin sudah cukup. Membuat ibumu tersenyum ya meski sudah meninggalkan sekalipun ya. Musuhmu ada dalam dirimu sendiri ya. Tergantung begitu kan. Dalam artian untuk memperjuangkan kemaslahatan umat ya, apakah tidak begitu kalau terjun ke dunia politik begitu ya. Jangan heran, jangan salah kaprah bahwa NU itu dijadikan sebagai alat politik, tidak begitu kan ya. Kan yang dilarang membawa-bawa NU sebagai organisasi dalam politik, bukan melanggar kader NU untuk berpolitik. Betul begitu. Jelas di situ begitu ya. Ngambil kesimpulan aja belum bisa. Haduh, ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Lawan Amin ya, Anies Imin adalah ya Prayeni Prabowo, Yeni Wahid ya, Prabowo Khofifah, mereka adalah rumput yang hijau ya, berakar lebih menjalar kuat hingga pelosok desa. Kalau itu mau begitu, kalau tidak mau kan gimana begitu ya. NU ya ada sebelum Nasdem, arah NU jelas ya organisasi kemasyarakatannya begitu. Betul begitu kan. Tapi di satu sisi kan warga NU tidak ada yang kultural, ada yang struktural di situ begitu ya. Ya tapi nggak bisa lah seenaknya bawa-bawa PBNU sebagai lembaga. Emang lu mau kader-kader lu yang menolak Anies Baswedan? Saya rasa banyak cuma ditutupin. Datang pakai logo lembaga Nasdem, datang dan bilang saya menolak Anies Baswedan. Ada yang kepanasan duit dengan Anies Baswedan katanya begitu. Ini kritikan netizen, saya hanya membacakan saja begitu kan. Ada pro dan kontra di situ begitu. Wajar dalam dunia politik ya sah-sah aja begitu. Ada pro dan kontra begitu. Tetapi bagi kami setuju sih apa yang disampaikan oleh Pak Gus Yahya, bahwa PBNU itu tidak menggunakan ya atau tidak menjerumus kepada politik praktis. Oke, saya setuju. Karena PBNU itu adalah kemaslahatan umat, mengurus tentang umat di situ begitu ya. Bagaimana ya umat yang selama ini ada begitu kan. Oke, saya setuju dengan itu. Tetapi kalau ada yang kemudian warga NU begitu kan ya, yang mendukung salah satu calon begitu ya, atau mendeklarasikan calon ya tidak menjadi masalah karena itu adalah bukan struktural begitu kan ya. Kalau struktural itu memang tidak boleh sebagai pengayom umat di situ begitu ya. Karena demokrasi kita kan seperti itu begitu, seperti memilih PKB dan sebagainya begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya Nasdem ya mengatakan bahwa PBNU tak bisa larang warganya berpolitik praktis ya. Ini kritikan keras begitu ya. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khairi membalas pernyataan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil Stakuf yang melarang warga NU terlibat dalam politik praktis ya. Dia mengatakan menegaskan PBNU seharusnya tidak bisa melarang warganya terlibat politik praktis sebab warga Nahdliyin memiliki kebebasan ikut politik praktis begitu ya. Betul begitu ya.
warga NU bebas, mau kemana aja bebas ya. Jadi PBNU nggak bisa melarang warganya, kader untuk berpartai ya, dengan partai apa, koalisi dengan siapa, itu nggak melarang, itu dengan bebas, tegas Effendi Hoiri. Karena begini, karena NU itu kan tidak hanya berada di partai lain, tidak hanya di PDIP, tidak hanya di PKB begitu kan. Mungkin ada yang lain begitu, seperti P3, seperti ada yang di Demokrat, seperti ada yang di Golkar, seperti ada yang di Nasdem dan sebagainya begitu. Saya kira tidak perlulah untuk mengotak-atik itu begitu ya. Tapi saya rasa demi tujuan kemaslahatan umat kan silahkan, tidak menjadi masalah. Itu bagian dari demokrasi kita untuk memilih kebebasan berpolitik begitu ya. Bahkan kebebasan berpolitik ini juga berlaku pada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar ya. Menurutnya Wakil Ketua DPR itu memiliki hak yang sah sebagai warga NU untuk terlibat politik praktis begitu. Ya, saya yakin dan saya yakinnya bahwa NU itu kenapa dia muncul setiap tahunan begitu kan ya, muncul setiap pemilu seolah-olah ya suaranya diperebutkan begitu, padahal tidak ya, padahal ini hakikatnya untuk bagaimana kesejahteraan masyarakat, kemaslahatan umat, semata-mata hanya itu begitu ya. Kalau ada yang memuturkan tentang NU berarti ya orang-orang itu bisa saja ya untuk membenturkan NU dan PKB begitu ya. Termasuk Caimin harus dibebaskan, tidak boleh lagi didistorsi, ya distorsi, tidak boleh lagi dicemooh-cemooh, itu hak dia. Apalagi dia pemimpin partai yang dilahirkan dari rahim Nahdlatul Ulama, jelas Effendi begitu ya. Dia menjelaskan ada istilah yang berkembang dalam NU yaitu struktural dan kultural ya. Warga NU struktural disebut dengan warga Nahdliyin yang memiliki hitoh ya. Artinya seluruh warga boleh ya mendukung partai politik apapun ya, ikut koalisi capres-cawapres siapapun itu boleh, jelasnya begitu ya. Tetapi sekarang itu kan digoreng begitu ya, digoreng habis-habisan begitu. Tidak boleh berpolitik, tidak berboleh politik katanya begitu. Jangan bawa-bawa nama NU. Kita kira seperti itu begitu. Menurutnya, asalkan tetap patuh dalam 9 pokok pedoman berpolitik NU, salah satunya pedoman yang harus dilakukan adalah orientasi kepada kemaslahatan yang dilakukan secara akhlakul karimah ya. Jadi jelas di situ begitu ya, semuanya demi kemaslahatan umat begitu kan. NU ya kultural, para kiai, para ulama di PKB begitu ya, dia semata-mata demi kemaslahatan umat semua begitu kan. Saya yakin dan saya yakinnya kalau NU itu bersatu begitu kan, tanpa ada sesuatu yang kemudian digoreng begitu ya, berita-berita ini begitu, melihat ini ada menjadi potensial yang sangat luar biasa. Bisa saja mempersatukan bangsa, bisa saja mempersatukan antara kampret ya, lalu kemudian cebong di situ begitu. Bisa saja begitu kan. Karena sekarang ini banyak, karena masyarakat sudah disekat-sekat itu begitu ya, polarisasi sudah dibangun oleh mereka begitu. Pada akhirnya apa yang terjadi ya? Yang terjadi masyarakat si A harus ini, masyarakat B si ini begitu kan. Akhirnya pada ikut-ikutan begitu, yang tidak tahu pada akar rumput yang sebenarnya. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel How dari Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube How dari Podcast Rakyat ini.